Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat Hari Minggu bagi kita semua. Selamat Hari Minggu juga bagimu. Minggu ke-10 setelah Trinitatis ini mengajak kita untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 110 ayat 1, Haleluya Pinujima. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 116 ayat 3. Dito Pahodoau.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 181 ayat 2, Dada Tarhatahun. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Tuhan menghendaki agar kami melakukan keadilan dan kebenaran, melepaskan dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, tidak menindas dan tidak memperlakukan sesama kami dengan keras. Namun terkadang kami menutup mata terhadap ketidakadilan. Sikap dan tindakan kami terkadang menyakiti hati sesama kami. Tuhan, ingatkan dan kuatkanlah kami memulai dari diri kami sendiri untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 392 ayat 4, Saya Pasiat Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Matius 23 ayat 23 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi untai yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus sahabatku, Engkau teman setia, penghiburku di kala sedih dan duka. Yesus sahabatku, Engkau teman setia, penghiburku di kala sedih dan duka. Dalam hati bimbang menempuh kehidupan, Engkau datang memberikan pertolongan. Yesus
Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 388 ayat 5. Soma jolo jala pikir. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ikut Dikau saja Tuhan, damai bagiku. Aku selamat dan sentosa dalam rahmu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Aku ikut Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh.
Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 28 ayat 1, Hatani Jehovah. Kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera, Sobat Kairos yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kiranya sukacita dari Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan kami berdoa kepadamu saudara-saudaraku, kiranya sehat yang dari Tuhan menguasai kehidupan kita secara khusus. Kepada saudara-saudaraku, amang inang anak-anak kami yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, doa kami Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Kepada amang inang saudara-saudaraku yang dirawat di rumah sakit dan di Wisma Atlet, kami juga berdoa kepadamu saudara-saudaraku, kiranya kekuatan yang dari Tuhan dan kesehatan yang sempurna Tuhan berikan kepadamu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Saat ini, minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan, nas khotbah dari kitab Yeremia 22 ayat 1 sampai 9. Demikian dikatakan saudara-saudaraku. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengar perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikian firman Tuhan, bahwa istana ini
akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga raya Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun, pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau. Masing-masing dengan senjatanya, mereka akan menebang pohon ara pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian saudaraku firman Tuhan. Hidup benar, adil dan damai. Sesungguhnya inilah misi Allah di tengah-tengah bumi ini. Misi ini terus dilakukan di tengah-tengah kehidupan hingga masa kini dan sampai kekekalan. Dari masa lampau, masa kini, dan masa depan, Allah mau dan menginginkan bumi ini benar sesuai dengan kebenarannya. Allah mau dan menginginkan bumi ini adil sesuai dengan keadilannya secara personal, komunal, hingga global. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, sepertinya bumi yang kita tinggali saat ini bukan lagi bumi yang ramah, bukan lagi bumi yang sejuk, bukan lagi bumi yang damai. Bumi yang kita tinggali ini sudah menjadi bumi yang garang, bumi yang rusuh, bumi yang kejam, bumi yang penuh jeritan dan tangisan. Betapa hidup ini gelisah dan sesak karena ketiadaan hidup benar. Betapa hidup ini saudaraku sangat menderita dan luka karena hampa keadilan. Allah tidak mau apabila hakikatnya dirampas oleh apapun dan oleh siapapun. Karena kebenaran, keadilan, sesungguhnya adalah hakikat Allah yang membebaskan dan menyelamatkan. Saudara-saudaraku, Almanak HKBP merumuskan judul khotbah ini, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Sebuah perintah aktif kepada semua umat percaya untuk menyatu dalam keadilan dan kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu, saudara-saudara, adalah lawan dari kekeliruan. Kebenaran adalah segala sesuatu yang selaras, serasi, dan sejalan antara apa yang diyakini. Keadilan itu, saudara, adalah lawan dari kecurangan. Keadilan adalah segala sesuatu yang benar, jujur, dan jalannya tetap berada dalam neraca keseimbangan dan sama ekualitas, kesetaraan. Dengan demikian, damai surgawi nyata dalam putaran bumi ini, saudara-saudaraku. Perintah untuk melakukan keadilan dan kebenaran bukanlah perintah manusia, tetapi sesungguhnya ini adalah perintah Tuhan supaya umat berlaku benar, berlaku adil, dan selanjutnya berjuang untuk menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran demi terciptanya habitus baru di tengah-tengah kehidupan. Yeremia, Nabi Allah, diperintahkan Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Jangan engkau menindas. Jangan engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Jangan engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Semua perintah ini, saudara-saudaraku, sesungguhnya meneguhkan martabat dari kemanusiaan, meneguhkan hak asasi dari semua orang,
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di dalamnya ada perayaan kehidupan, merdeka dan selamat. Hidup merdeka dan selamat adalah anugerah Allah kepada setiap orang yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, baik penguasa maupun pengusaha. Di dalam Alkitab, kehadiran seorang raja memimpin suatu bangsa adalah sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Membebaskan mereka yang terbelenggu, memerdekakan mereka yang tertindas, melepaskan mereka yang teraniaya, berlaku adil dan benar untuk hidup merdeka dan selamat. Dengan berbuat demikian, saudara-saudaraku, Tuhan berkata, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Artinya apa, saudara-saudaraku? Istana ini akan kuat. Istana ini penuh wibawa dan berjaya. Namun sebaliknya, apabila sang penguasa, raja, tidak melakukan keadilan dan kebenaran, Tuhan berkata, maka aku sudah bersumpah demi diriku bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Di samping hukum vertikal dilakukan, namun hukum horizontal, hukum sosial harus diperankan. Kita tidak mau istana ini runtuh. Saudara-saudaraku, sungguh Tuhan dekat dengan orang-orang yang tertindas. Sungguh Tuhan adalah Tuhan orang-orang lemah. Tuhan sungguh mendengar jeritan, teriakan orang yang diperlakukan tidak adil, yang diperlakukan tidak benar. Allah tidak tinggal diam melihat kesengsaraan umatnya, saudaraku. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, bumi kita saat ini masih dikuasai oleh rasa takut yang sangat besar. Kita ada di dalamnya, merasa takut karena peningkatan COVID-19 masih tinggi. Banyak dari antara kita menjalani perawatan isolasi mandiri, dirawat di rumah sakit, di Wisma Atlet. Bahkan ada dari antara keluarga kita, sahabat kita yang meninggal. Sungguh keadaan ini sangat menyesakkan kita semua. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Beban hidup semakin berat. Giat ekonomi, mikro dan makro, hampir berhenti dan terpuruk. Realitas ini tidak mungkin kita abaikan, saudara-saudaraku. Harus kita hadapi di dalam kesaksian iman bahwa Tuhan sungguh mendengar jeritan kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita, memerdekakan kita, membebaskan kita dari kesesakan belenggu COVID-19 ini. Kita tidak mau istana ini runtuh karena abai akan kebenaran dan keadilan. Kiranya jangan ada dari antara kita yang memanfaatkan situasi yang sulit ini untuk mencari keuntungan diri sendiri. Janganlah kiranya ada dari antara kita memanfaatkan kematian COVID-19 ini meraup untung di atas penderitaan sesama kita. Kita menginginkan istana ini kuat, berwibawa, dan berjaya karena sang raja berlaku benar, adil kepada seluruh warganya. Ini yang pertama, saudara-saudaraku. Yang kedua, sembari kita telah memasuki awal bulan Agustus ini, di mana seluruh warga bangsa bersukacita dalam pekik merdeka, kita diingatkan oleh firman Tuhan, nas khotbah hari ini, untuk merayakan kemerdekaan ini dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai ciptaan Tuhan. Tuhan telah memberi kemenangan, kemerdekaan, dan kebebasan. Tuhan telah menganugerahkan negara atau bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, dan bermartabat. Kemerdekaan ini harus kita pelihara, kita jaga, kita rawat. Kehadiran warga Kristiani, umat percaya, dalam konteks bernegara dan berbangsa adalah sebagai keluarga besar. Tidak ada seorang pun dikecualikan. Semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
Kita sebagai warga jemaat Kristiani, sekaligus warga bangsa, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang-orang lainnya. Seorang tidak dapat dianggap sebagai orang lain hanya lantaran ia merupakan golongan kecil, lantaran ia bukan mayoritas. Kehadiran umat Kristiani di negara yang kita cintai ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari bangsa ini. Tanggung jawab kepada bangsa itu berarti, saudara-saudara, memperbaiki segala yang salah, supaya bangsa ini berjalan ke arah keadilan, kebenaran, dan kemerdekaan yang sesungguhnya. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang menghargai hak asasi masyarakatnya. Bangsa yang merdeka adalah bangsa menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakatnya. Jangan biarkan istana ini runtuh. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristiani tidak mungkin hanya asik melibatkan diri dalam seremoni atau ritus-ritus keagamaan, sementara di sekelilingnya masih banyak orang yang teraniaya, terpasung, dan haknya dirampas. Gereja harus mau keluar dari rutinitas dan bergabung dengan seluruh elemen masyarakat untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran bagi semua orang. Marilah di dalam hidup ini berjalan dan berperilaku benar, adil, jujur, dan damai. Karena inilah kemerdekaan dan masa depan yang sesungguhnya. Kiranya saudara-saudaraku, kebenaran dan keadilan ini tidak hanya berada pada bibir-bibir manusia yang sudah mati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman yang telah menyapa kami hari ini. Tuhan mengundang kami semua untuk berlaku benar dan adil terhadap sesama kami. Sehingga kemerdekaan dan kebebasan itu kami peroleh di dalam Tuhan. Tuhan berkatilah kehidupan seluruh umat-Mu. Tuhan yang menganugerahkan kami keselamatan itu, biarlah keselamatan itu kami kerjakan dengan takut dan gentar melalui tindakan adil dan benar kepada sesama. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam mengucap syukur kepada Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kita dengan bernyanyi Saliling Ho di Tanon. Saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Hidup di dalam Yesus Kristus Sang kebenaran itu akan memampukan kita memerangi kelaliman dan kesebenang-benangan dan berupaya dengan sungguh menghargai sesama di dalam keberadaannya, serta memberikan pertolongan di tengah kesulitan dan derita yang dialaminya. Jadilah berkat bagi semua orang. Turun di luhur
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.